Selamat pagi jemaat yang dikasihi yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya oleh karena pertolongan Tuhan, jemaat semua masih dalam keadaan baik dan ada pemeliharaan Tuhan, bahkan rasa sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki pada minggu terakhir daripada bulan Juni. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat GKRI Petra yang ada di rumah, dan mungkin ada jemaat-jemaat lain yang juga mengikuti ibadah online GKRI Petra saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, tidak terasa 3 bulan sudah kita melakukan ibadah online. Bapak Ibu, kami percaya dimanapun kita berada, saya percaya berkat Tuhan sama. Saya percaya Tuhan yang sama yang kita sembah di sini, di rumah, dimanapun kita berada. Kami percaya saudara bisa menikmati hadirat Tuhan, dan kami percaya hari ini yang sakit boleh disembuhkan, yang ragu-ragu boleh dikuatkan, diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan kami percaya selesai ibadah ini, kita semua, saudara dan saya, akan menerima berkat yang baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, mari kita puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa.
bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat kita nyanyikan lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, meskipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab tangan-Mu menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau ada di sana, dan tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati
bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa di surga, kami bersyukur. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami nggak bisa lakukan apa-apa di luar Tuhan. Tuhan Yesus, bagaimana kami melihat Tuhan memimpin kami selama 3 bulan ini Tuhan. Kami merasakan tangan pengasihan Tuhan yang luar biasa yang ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Meskipun kami tidak dapat beribadah seperti biasanya dan kami harus beribadah secara online, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan selalu baru setiap pagi buat kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami takut, kami bingung. Tapi satu hal yang kami tahu, apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, yang tidak pernah kami dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan Yesus sediakan buat kami, untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika kami beribadah secara online, kami dalam kesendirian kami di rumah bersama dengan keluarga kami, tapi kami percaya malaikat Tuhan senantiasa membuat kami bersuka cita ketika kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah kami ini, melanjutkan puji-pujian kami, Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami menjadi tidak percaya, ragu-ragu sama Tuhan. Tuhan, kami mau mohon pengampunan Tuhan. Karena kami percaya, jika kami mengaku dosa kami, maka Allah setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan atas janji Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak remaja, sekolah minggu, setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada Tuhan, pimpin mereka Tuhan. Tuhan jawab segala pergumulannya. Tuhan jawab, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
Apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami bersatu menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau milik kami di surga. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat dia. Berikan sorak-sorai dia. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat dia. Hanya Engkau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Yang di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Mazmur 27 ayat yang keempat mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, saya percaya meskipun kita ada di rumah, saudara, saya percaya setiap hari menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita sedang menikmati bait Tuhan. Saudara,
ketika kita berhadapan muka dengan muka. Dalam sikap teduh saat ini, sebelum kita menerima firman Tuhan, sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan melalui firman-Nya, saya mau ajak jemaat untuk tundukkan kepala, lipat mata. Saat ini saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Memandang wajahnya Tuhan, mendengar suara Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Mari kita menikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu. Kami merasakan Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu.
penuhiku. Ku rindu selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih Tuhan, tiba waktunya kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menikmatinya sama seperti tadi ketika puji-pujian dinyanyikan. Kami di rumah masing-masing mengikutinya dengan kesungguhan, demikian juga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah Roh-Mu Tuhan dalam diri hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang 1 bulan ini kita memikirkan satu tema, yaitu keluargaku dan Tuhan. Dan sekarang ini kita akan secara khusus pada minggu terakhir ini kita berbicara tentang keluarga dan hubungannya dengan iman, dan khususnya peran daripada orang tua. Sahabat sang kekasih untuk Yesus Kristus, jikalau kita berbicara tentang peran orang tua dalam mendidik anak di dalam iman, saya percaya pada umumnya baik pengkhotbah maupun penceramah akan langsung teringat pada satu ayat, dan juga mungkin sebagian besar daripada orang Kristen teringat pada satu ayat. Ayat yaitu yang sangat terkenal sekali yang disampaikan oleh Yosua, yang dicatat dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu itu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu dudukin dan kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ayat inilah yang selalu pada umumnya dipakai oleh pengkhotbah atau penceramah pada waktu berbicara tentang seminar keluarga atau dalam khotbah hari Minggu tentang pentingnya peran orang tua, dan khususnya dalam hal ini ayah untuk meneruskan dan mendidik iman anak-anaknya. Tetapi terus terang pada khususnya hari ini saya lebih melihat bahwa ayat ini disampaikan oleh Yosua dalam konteks dia mewakili seluruh keluarganya mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bukan berbicara tentang praktek sehari lewat sehari, bagaimana mempraktekkan, mengaplikasikan iman di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga ayat ini sebetulnya boleh saya bandingkan kalau dalam perjanjian baru, itu seperti ketika Kornelius mengundang Petrus datang ke rumahnya. Lalu setelah itu ketika Roh Kudus turun, ketika Petrus menjelaskan firman tentang Kristus dan menjadi percaya, Kornelius mengambil keputusan. Ia bersama-sama dengan seluruh keluarganya hari itu juga menerima baptisan. Sehingga kalau saya pahami ayat ini dalam konteks sekarang ini, saya berasumsi misalnya saya bukan beragama Kristen.
Tetapi sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, di dalam rumah tangga ketika saya berjumpa dengan Injil keselamatan, lalu saya mengatakan, mulai hari ini saya dengan seluruh isi keluargaku menjadi Kristen. Tapi bukan berbicara tentang praktek sehari-hari. Dan khususnya pada pagi hari ini kita memang berbicara tentang satu tema, yaitu temanya ibu, keluarga, dan iman. Kenapa saya memikirkan mengusulkan tema seperti ini untuk kita pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini? Karena saya lebih melihat dalam prakteknya, kehidupan dalam rumah tangga setiap harinya, peran seorang ibu dalam mendidik anaknya di dalam iman itu sangat penting sekali. Kembali saya ulangi apa yang tadi dikatakan oleh Yosua, itu lebih bersifat keputusan. Yang seolah-olah kalau dulu ketika di tanah Mesir, kami beribadah kepada Allah orang Mesir, maka sekarang aku mengambil keputusan beribadah kepada Allah yang sudah membebaskan dari perbudakan di Mesir, yang sudah menuntun 40 tahun lamanya, bahkan yang sudah memimpin di dalam peperangan merebut satu demi satu tanah negeri orang Amori. Tentang kehidupan sehari-hari, yaitu tentang peran ibu, keluarga, dan iman, saya akan mencoba juga membandingkan dengan perjanjian lama, yaitu pada zaman hakim-hakim, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Manoah, dan menyampaikan bahwa Manoah dan istrinya yang sebetulnya sudah sekian tahun lamanya berkeluarga tetapi tidak mempunyai anak. Dan sekarang malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa istri daripada Manoah akan mempunyai seorang anak yang harus diberi nama Simson. Bahkan anak ini yang nantinya besarnya akan dipakai oleh Tuhan sebagai salah seorang nasir dan hakim. Pada waktu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Manoah, Manoah bertanya. Mari kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 13. Dalam Hakim pasal 13, Manoah bertanya kepada malaikat yang menampakkan diri tentang bagaimana mendidik anak ini. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-12 dan 13 demikian bunyinya. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Manoah bertanya, jikalau benar nanti akhirnya istriku mempunyai anak, bagaimana cara anak itu harus hidup? Perhatikan di ayat 12 Manoah bertanya, cara hidup anak itu dan tingkah lakunya bagaimana? Jawaban malaikat, perempuan itu, artinya apa? Ibu daripada Simson. Yang harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Jadi di sini kita melihat bahwa peranan seorang ibu itu sangat penting di dalam hal membangun iman untuk anak-anaknya. Peranan seorang ibu sangat penting di dalam hal mendidik anak-anaknya di dalam perilaku kehidupan setiap hari sejak kecil sesuai dengan iman kepercayaannya. Atau kalau pakai bahasa kita sekarang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Pakai bahasa yang paling gampang sekarang ini, justru peran daripada seorang ibu dalam PAUD, pendidikan anak usia dini tentang iman itu sangat penting sekali. Sehingga di dalam hal ini, saudara, jikalau tadi saya sengaja mengutip kitab Yosua, karena seringkali ayat ini dipakai oleh orang-orang menekankan pentingnya seorang suami, pentingnya seorang ayah. Betul. Tetapi jangan lupa, tadi saya sudah jelaskan itu lebih bersifat pengambilan keputusan mula-mula. Tetapi setiap harinya, Hakim-Hakim pasal 13 jelas lebih menekankan kepada peran daripada seorang
ibu. Apalagi tidak bisa dipungkirin memang pada usia yang masih sangat dini, seharusnya waktu daripada seorang ibu bersama-sama dengan anaknya memang lebih banyak dibandingkan waktu daripada seorang ayah dengan anak-anaknya. Terlebih lagi kalau kita mencoba melihat dari aspek lain, bahwa perkembangan zaman bergeser begitu rupa. Dari dulu zaman agraris, di mana pada umumnya orang-orang bercocok tanam. Pada musim-musim tertentu seorang ayah, seorang suami memang sibuk di ladang. Misalnya pada waktu mulai masa menabur. Tetapi setelah masa menabur sudah selesai, ya tidak usah tiap hari toh dari pagi sampai petang ada di sawah. Untuk apa? Toh masih harus tunggu beberapa hari, tunggu benih yang ditabur ini mulai tumbuh. Mungkin bahkan menunggu beberapa minggu, beberapa bulan ketika mulai akan sampai pada masa menuai. Jadi ketika sebelum masa menuai, setelah tabur di benih, paling 2-3 hari sekali lah seorang petani pergi ke sawahnya untuk melihat, untuk memperhatikan apakah ada hama atau tidak. Tetapi tidak ditongkrongin dari jam 8 pagi sampai jam 6 petang. Tetapi jangan lupa, pola kehidupan tatanan masyarakat sudah berubah. Dari pola agraris, masuk ke zaman industri. Bahkan sekarang ini kepada merkantilisme, ya, kepada satu sistem perdagangan dan lain sebagainya. Ditambah lagi bahwa karena kehidupan manusia dengan teknologi yang semakin meningkat, yang semakin maju di satu sisi, di bagian-bagian lain menjadi semacam bumerang. Kebutuhan manusia semakin meningkat. Sehingga bicara soal duit, kebutuhan duit untuk orang-orang zaman sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu cuma ngomongnya gini, ngumpul ramu ngumpul pokoknya mangan. Yang penting cuma soal makan. Sekarang tidak cukup soal makan tok, bagaimana dengan biaya pendidikan. Sekarang tidak cukup soal biaya makan, bagaimana dengan biaya pulsa. Macam-macam. Bahkan kalau kita mau bicara soal hal ini, soal gadget, soal HP, soal handphone, ini bukan menjadi kebutuhan kelompok elit. Pedagang-pedagang kaki lima pun sekarang pakai HP. Anak-anak dari ekonomi yang lemah pun sekarang juga pakai HP. Butuh pulsa, apalagi dalam konteks pandemi sekarang ini, sekolah-sekolah, semua online. Tidak peduli sekolah internasional maupun sekolah negeri. Anak-anaknya membutuhkan komputer, anak-anaknya membutuhkan pulsa, membutuhkan wifi untuk bisa mengikuti sekolah. Pergeseran zaman dengan teknologinya membuat memang akhirnya manusia bukan cuma soal yang penting ngumpul dan makan bersama. Dalam konteks seperti ini karena kebutuhan biaya hidup yang semakin meningkat menjadi sebuah pertanyaan. Apakah cukup sebuah keluarga hanya suami tok yang bekerja? Akhirnya mulailah istri-istri juga mengatakan kami penolong yang sepadan bagi suami. Jadi akhirnya dari pagi sampai petang, baik suami maupun istri, baik ayah maupun ibu, semua bekerja meninggalkan rumah. Pertanyaannya kemudian menjadi penting bagi kita, lalu siapa yang mendidik anak-anak di dalam iman? Soal mendidik di dalam pengetahuan, di dalam pendidik di dalam akademis, sudah bayar uang sekolah. Bagaimana dengan mendidik di dalam hal iman? Saya tetap mau mengatakan, peranan seorang ibu, apalagi pada usia-usia awal daripada perkembangan seorang anak, masa yang paling penting itu peran seorang ibu. Mendidik anak di dalam iman itu menjadi sangat penting sekali.
Peranan seorang ibu dalam mendidik anak pada masa-masa usia awal itu menjadi penting sekali. Justru disinilah harus digarisbawahi penolong yang sepadan daripada seorang istri kepada suaminya harus lebih diutamakan pada bagian ini. Jangan sampai loh ya kita menjadi penolong yang sepadan bagi suami yang karena dari pagi sampai petang, apalagi yang tinggal di kota Jakarta, pagi-pagi ketika anaknya masih tidur harus cepat-cepat berangkat ke kota. Ya sekarang pandemi sih agak lumayan, jalanan tidak macet. Sasa pada hari-hari biasa kalau tidak ada pandemi, kalau tidak ada lockdown, wah kita tahu persis bukan betapa frustrasinya kita ini untuk masuk ke kantor untuk bekerja. Untuk ukuran saya dah, yang tinggal di Karawaci, yang namanya harus pergi ke Jakarta, kalau harus sampai di kantor jam 8, tidak bisa berangkat jam 6. So pasti terlambat. Jadi jam berapa amannya kalau saya mau betul-betul konsisten sampai di kantor jam 8. Itu 5.30. 5.30 pagi. Beda 1/4 jam. Terlambatnya bukan berarti juga cuma terlambat 1/4 jam. Bisa terlambatnya lama sekali. Itu belum kalau nanti ada satu mobil kecil aja deh. Toyota Agya gitu atau apalah. Banyak kempes. Itu bisa bikin antrian makin panjang. Apalagi kalau yang banyak kempes, truk tronton. Bisa macetnya sampai jam 1 siang baru sampai Jakarta. Apalagi kalau bukan cuma jam kempes, terbalik. Mau ke Jakarta dari Karawaci, muter lewat Bogor kali. Baru bisa nyampai. Sesaat di dalam kondisi seperti ini, akhirnya ada kecenderungan seorang suami, seorang ayah, penopang ekonomi keluarga, dari pagi sampai malam bekerja. Lalu begitu sampai di rumah tinggal capek nyatok. Kalau masih mendapatkan tanggung jawab untuk mendidik anak di dalam iman, iman macam apa yang bakal disampaikan? Maaf kata. Bukan berarti sama mengatakan, hai suami-suami tidak perlu memperhatikan pendidikan anak-anak dalam hal iman. Tetapi berbicara menjadi penolong yang sepadan, kita boleh mencoba memperbandingkan daripada seorang istri menjadi penolong yang sepadan, mencukupkan kebutuhan ekonominya, itu penting. Tetapi apa tidak lebih penting menjadi penolong yang sepadan dalam hal mendidik anak-anaknya dalam iman. Ini yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, itu sebabnya saya menekankan sekali ibu, keluarga, dan iman anak-anak untuk pada masa pola masyarakat sudah menjadi seperti ini, menjadi sesuatu hal yang harus ditekankan. Saya tidak bisa hanya mengatakan, lihat itu Yosua mengambil keputusan. Tetapi jangan lupa sehari-hari prakteknya. Seorang suami harus dari pagi sampai petang meninggalkan keluarganya. Kalau kita mau konsisten bahwa suamilah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya tentang pendidikan anak-anak, pakai logika ekstrim. Apakah jikalau demikian, harus istri yang menggantikan keluar rumah dari pagi sampai petang, mencari income, mencari sesuap nasi. Lalu tugas suami, tugas ayah, mendidik anak-anak sejak usia dini di dalam iman. Kalau mau pakai ekstrim, ya tentu kita bisa ngomong, ya pakai waktu dong, sisihkan waktu yang luang setelah pulang kerja ini itu. Iya oke, betul. Tetapi bagaimanapun kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Manoah, perempuan itu artinya siapa? Ibu si anak yang harus sejak kecil mendampingi bagaimana dia menyuap, bagaimana dia memberi makan anaknya, bagaimana mengajar dia berdoa, itu semua peran daripada seorang ibu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba sekarang melihat kepada satu contoh di dalam perjanjian baru. Ketika relatif pola kehidupan manusia pada zaman itu bahkan juga bukan sepenuhnya agraris lagi. Dalam kisah dalam perjanjian baru khususnya ada seorang tokoh yang luar biasa sekali menjadi anak emas, bahkan yang seringkali diakui, disayangi oleh Rasul Paulus begitu rupa bagaikan anak kandung sendiri, yaitu Timotius. Mari kita lihat latar belakang keluarga Timotius. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-1 saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-3, demikian bunyinya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat pertama sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia yaitu Timotius menyertai dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Timotius adalah murid dan mitra kerja, mitra pelayanan daripada Rasul Paulus sekaligus anak bimbingnya yang paling dekat pada situasi-situasi yang paling berbahaya. Bahkan ketika Paulus merasa bahwa hidupnya semakin singkat, nampaknya dia akan mati setelah dipenjarakan, pesan-pesan terakhir yang paling penting Paulus sampaikan kepada Timotius. Dan dalam bagian firman yang tadi kita baca dikatakan Timotius ini adalah ibunya seorang Yahudi. Tetapi ayahnya adalah seorang Yunani. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat rupanya yang memberikan benih dan dasar iman kepercayaan kekristenan kepada Timotius bukan ayahnya yang masih Yunani. Tetapi adalah ibunya yang adalah orang Yahudi. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bagian lain di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, mari kita lihat 2 Timotius pasal yang pertama. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan, kata-kata yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat pribadinya kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi di sini disebut iman yang hidup dalam nenekmu Lois dan ibumu Yunika. Ada disebut soal omanya. Oma dari sisi pihak ibu. Ibu daripada ibunya Timotius yaitu Lois. Dan kalau dikatakan bahwa ayah daripada Timotius adalah Yunani, orang Yunani, saya bagaimanapun menangkap kesan opa dan oma daripada Timotius dari pihak ibu itu dua-duanya tetap orang Yahudi. Cuman uniknya yang disebut cuman neneknya yaitu Lois. Siapa kakeknya? Alkitab tidak nyatat. Jadi saya juga tidak perlu tahu siapa nama kakeknya, tetapi yang saya mau tekankan di sini, bahkan sejak zaman neneknya, walaupun kemungkinan besar kakek daripada Timotius dari pihak ibu itu adalah juga seorang Yahudi. Tetapi iman yang disebutkan oleh Paulus di sini adalah iman dari nenek, lalu kemudian turun kepada ibu, baru kemudian kepada Timotius. Padahal tadi saya paling tidak berasumsi nenek dari pihak ibu daripada Timotius, yaitu suami daripada Lois, juga adalah seorang
Yahudi. Cara Paulus mengatakan iman yang pertama-tama engkau warisi dari nenekmu Lois, kemudian Yunike, membuktikan bahwa dalam pergeseran zaman yang sudah bukan sepenuhnya ke agraris lagi. Di mana dengan kondisi zaman yang membuat orang semakin butuh duit lebih banyak dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Bagaimanapun peran seorang suami, peran seorang ayah untuk mendidik anaknya di dalam iman sangat membutuhkan pertolongan sepadan daripada seorang istri. Dalam hal ini ibu daripada anak-anak. Sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mari kita sekali lagi mulai berpikir. Bagaimana dalam situasi zaman yang seperti ini, unit-unit keluarga Kristen mewariskan iman kekristenan turun-temurun. Suami harus dari pagi sampai petang bekerja meninggalkan rumah. Jikalau istri, dalam hal ini ibu, juga harus dari pagi sampai petang keluar rumah. Lebih mengejar kebutuhan-kebutuhan finansial, kebutuhan-kebutuhan materi. Lalu menjadi satu pertanyaan yang serius perlu kita pikirkan. Lalu bagaimana dengan pendidikan iman anak-anak di dalam keluarga? Saya khawatir makin lama kekristenan digerogoti oleh pergeseran zaman yang seperti ini. Oh, orang yang mau cari gampang mau, ya itu tugas gereja. Gereja melalui sekolah minggunya. Jangan lupa saudara, kalau kita mau berbicara tentang sekolah minggu ini baru muncul menjadi tradisi gereja pada abad kira-kira baru 1 abad yang lampau. Lebih dikit lah paling. Tetapi sepanjang zaman dengan pergeseran zaman, bahkan sebetulnya kalau saya mau kembali kepada zaman hakim-hakim, Alkitab sudah memberikan indikasi. Peran seorang ibu itu sangat penting. Maaf kata, itu sebabnya saya mengatakan penceramah-penceramah yang dengan begitu gampang mengatakan ini tugas seorang ayah. Dengan hanya mengutip kitab Yosua saja, saya melihat maaf kata kurang mengaplikasikan dengan kenyataan bahwa zaman sudah bergeser menjadi begitu seperti yang sekarang ini kita alami. Dan tidak mengimbangkan atau tidak diimbangi paling tidak dengan teks yang saya bacakan dari kitab Hakim-Hakim tentang Manoah ketika bertanya bagaimana cara hidup Simson sejak kecil. Jelas sekali malaikat mengatakan ibunya. Hai ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dampingilah suami-suamimu yang bekerja keras dari pagi sampai petang untuk kebutuhan rumah tangga. Jadilah penolong yang sepadan dalam hal yang paling utama, yaitu membesarkan anak-anak di dalam iman. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, keluarga-keluarga muda khususnya, untuk mulai berdiskusi lebih serius. Bagaimana peran seorang suami, bagaimana peran seorang ibu di tengah-tengah untuk mendidik anaknya yang masih kecil-kecil, yang masih belum remaja, bahkan belum dewasa. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini melalui perenungan firman yang sangat singkat dan khususnya membandingkan beberapa bagian firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apalagi pada waktu kami mencoba menganalisa terjadinya pergeseran zaman yang begitu rupa. Maka kami khususnya ibu-ibu diingatkan bahwa sebagai penolong yang sepadan bagi seorang suami, bagian yang tidak bisa tidak adalah menolong ayah, menolong suami untuk tetap mewariskan iman hari demi hari dan praktek kehidupan setiap hari,
membekali anak-anak sejak kecil dan perilaku yang bersifat Kristen. Dengan demikian, dengan perubahan zaman, dalam situasi yang seperti apapun, iman kekristenan tidak tergerus. Tuhan ampunilah kami jikalau kadang-kadang kami lupa akan hal ini. Kami merasa mencari suami istri bekerja keras dari pagi sampai petang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Ini menjadi bagian yang sangat penting sehingga akhirnya kami mengabaikan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, dengan berbagai macam tantangan yang Kau izinkan kami alami, tetap kami mencoba mewariskan hal yang paling penting dalam keluarga, yaitu iman kepada anak keturunan kami. Demikian kami memohon di dalam doa kami, pertolongan daripada-Mu kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman dan di berbagai tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu, serahkan setiap keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam keluarga kami masing-masing ada pergumulan. Di dalam keluarga kami masing-masing besar kecil ada kebutuhan-kebutuhan. Sehingga seringkali dalam kondisi yang seperti ini, suami dan istri harus sama-sama bekerja untuk mencukupkan biaya,
baik untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk pendidikan dan masa depan anak-anak. Tetapi Tuhan, kami mau berdoa biarlah dalam situasi-situasi dengan segala kesulitan yang Kau izinkan kami alami untuk setiap keluarga kami masing-masing, kiranya Engkau tetap memberikan kepada kami pertolongan, supaya melalui pertolongan daripada-Mu dan khususnya hikmat bijaksana yang Kau berikan kepada kami selaku orang tua, ayah maupun ibu, istri maupun suami. Dalam hal ini berdiskusi sekali lagi ya Tuhan, tentang bagaimana kami harus meneruskan iman yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami ini untuk kami teladankan, untuk kemudian mampu dilihat bahkan oleh karena pertolongan-Mu menjadi bagian juga daripada anak-anak kami. Tuhan, ajarkan kepada kami supaya kami melihat mewariskan iman ini juga hal yang sangat penting sekali untuk unit-unit keluarga kami. Lebih penting daripada sekedar kami membekali anak-anak dengan skill, dengan kemampuan, dengan hal-hal akademis, bahkan juga lebih penting daripada sekedar meninggalkan bagi mereka modal yang cukup untuk hidup mereka secara finansial. Tuhan, secara khusus kami berterima kasih untuk ibu-ibu kami yang sudah membesarkan kami, yang sudah memungkinkan kami mempunyai iman, dan kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah melalui unit-unit keluarga, suami dan istri, ayah dan ibu ini kami melihat pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kami. Tuhan, itu sebabnya sekali lagi kami serahkan setiap keluarga kami masing-masing, keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaanmu kami percaya cukup. Perhatian-Mu kami percaya berlimpah untuk setiap kami. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, untuk lebih mengutamakan hal-hal yang rohani, lebih daripada hal-hal yang bersifat jasmani. Terima kasih Tuhan, melalui firman hari ini kami diingatkan semua yang paling penting dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, sambil menyerahkan keluarga kami masing-masing, bahkan sambil berdoa meminta Engkau turun tangan, mengulurkan tangan-Mu menjamah satu persatu keluarga kami masing-masing, dan khususnya mereka yang dalam keadaan sakit, khususnya mereka yang seolah-olah terlalu berat memikul beban dan ujian yang Kau berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit ya Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan hari kami boleh kembali beribadah di gedung gereja dan kami mendapati jemaat-Mu tetap utuh seperti sedia kala. Kami berdoa untuk hal ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh berdoa dalam satu nama yang mengasihi kami, yang bahkan memberikan dirinya mati di atas kayu salib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing dengan segala keberadaannya, tundukkan kepala, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, doa teduh, ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan.